Saleh Fauzan pernah ditanya kepada beliau, apakah kalau ada orang yang menyelisihi sebagian ya dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian mencocoki sebagiannya lagi, apakah seperti ini bisa terancam dengan neraka? Ya. Lalu bagaimana kondisi akidah mereka, orang yang menyelisihi tersebut? Maka beliau katakan, jikalau seseorang itu menyelisihi salah satu prinsip ya dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, misal ketika penanya tadi disebutkan ya dalam masalah walak wal barok, loyalitas dan loyalitas kepada kaum muslimin dan eh, kepada kaum kafirin, ya, cinta dan benci karena Islam misal, atau menyelisih dalam hal masalah asam wa ta'ah, ketaatan kepada apa, pemimpin ulil amri ya, baik ulil amri tersebut atau pemimpin tersebut yang fajir ataupun yang baik sekalipun ya, mendengarnya selama mentaatinya selama tidak dalam hal maksiat ya, lalu tidak melakukan khuruj, tidak memberontak kepada pemimpin yang sah selama dia masih muslim ya, atau masih banyak berbagai hal-hal prinsip-prinsip dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lain ya. Itu bagaimana kondisi orang yang menyelisihi sebagian ya. Maka kata Syekh, apabila seseorang itu mencocoki sebagian prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah lalu menyelisihi sebagiannya lagi ya, maka orang seperti ini dalam kondisi yang berbahaya ya. Kita katakan dia di sebagian prinsip menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan di sebagian prinsip dia mencocoki akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Misal orang-orang Asy'ariyah yang mereka salah dalam hal mensifati Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlalu ekstrim dalam masalah ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya menggunakan prinsip-prinsip kaidah-kaidah yang tidak mencontoh para salaf ya, karena mereka menggunakan apa? Menggunakan logika, menggunakan akal ya. Tidak mau menukil secara riwayat dari para sahabat tabi'ut tabi'in atau para tabi'in ya. Atau nanti sebagian kelompok-kelompok yang lain ya. Maka orang yang menyelisihi, kata Syekh, sebagian ya, beliau katakan tidak semuanya, sebagian saja itu dalam kondisi yang berbahaya bagi akidahnya. Bahkan dia termasuk dalam ancaman kulluhum finnar. Maka dia diancam dengan neraka. Ya. Karena apa? Orang yang menyelisih salah satu, sebagian, ya, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka diancam neraka karena apa? Karena penyelisihan. Karena penyelisihan kepada prinsip tadi. Ya. Meskipun penyelisihan itu hanya satu, ya. Penyelisihannya itu hanya satu item, misal, ya, dalam masalah akidah. Dia terancam dengan sabda Nabi kulluhum finnar, ya. Makanya para ulama menyebutkan ya, termasuk kata saya di sini, orang-orang yang milisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu masuk nerakanya bukan karena kafir, ya, bukan karena kafir. Ya, dia masih muslim. Jadi dia masuk nerakanya karena penyelisihan kepada akidah Ahlussunnah. Dia masih muslim, belum sampai kufur. Ya. Jadi masuk nerakanya karena apa? Karena penyelisihannya. Maka 73 golongan, yang satu masuk surga, yakni Al-Firqatun Najiyah, dan 72 semuanya masuk neraka. Ini mayoritasnya tidak sampai kafir. Ya. Jadi masuk nerakanya karena penyelisihan terhadap akidah. Misal dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi, masalah walak wal barok. Misal dalam asam wa ta'ah kepada sultan. Ya. Ya, makanya penyelisihan itu dibagi dua. Ada penyelisihan yang sifatnya sampai kufur, ada penyelisihan yang sifatnya tidak sampai kufur. Ya, kalau dia sampai kufur maka dia keluar dari Islam. Kalau tidak sampai kufur maka dia masih muslim. Ya, bisa terjatuh kepada dia kelompok ahlul bid'ah. Ya, kalau dia sampai kufur, misal sebagian keyakinan iktikadnya
orang-orang Syiah Rafidhah yang meyakini Ali sebagai pengatur alam semesta, meyakini Ali sebagai nabi, maka ini prinsip akidah yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, atau meyakini Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi itu Al-Quran yang kurang, ya, bukan orisinil, bukan Quran yang orisinil. Maka ini juga keyakinan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ini penyelisihannya. Jadi penyelisihan itu ada yang sifatnya mengeluarkan dari Islam, dan ada yang sifatnya masih Islam. Akan tapi dua-duanya ini diancam dengan neraka. Sama-sama maksud nerakanya. Cuma kalau dia yang keluar dari Islam, maka dia kekal selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.